Prabowo punya kegeraman soal yang soal Kalau saya monopolis dan lain sebagainya. Nggak membaca itu, ngapain saya ngomong di sini? Iya. Maksudnya, I trust him. Iya. Going to do that. Iya. I trust him. Oke. Sampai ada bukti I don't trust him anymore kan itu. Masalah itu nggak terpikirkan pastilah. Kan Prabowo itu nggak sebodoh itu. Banyak orang yang terlalu mengunderestimate. Ya kalau soal controlling emosi iya. Tapi mungkin dengan umur dan faktor-faktor yang lain bisa saja berubah kan. Nah, saya sebagai teman yang mendoakan yang baik gitu kan. Ya memang semua bisa terjadi. Saya juga makanya nggak berani mengatakan bahwa memastikan ataupun sok tahu menekan diri mewakili seolah-olah kata begitu enggak. Saya bilang kan cuma apa sih satu harapan dari seorang teman. Oh saya mengenal sayang deh. Gue kan tahu lo nggak gitu lo jangan gitu dong gitu kan. Lo kan lu jati diri lu aja, lu jadi lu sendiri deh. Yang Mas Eros sarankan ya sebagai kader PDIP sosiologis bukan formal administratif. PDIP berdiri di luar pemerintahan atau gabung ke pemerintahan? Satu hal ya, sebetulnya bergabung dan tidak bergabung itu tergantung dari apa peran dan fungsinya ya. Kalau bergabung nggak ada fungsinya juga buat apa, ya kan? Kalau di luar nggak ada fungsinya juga buat apa? Ya, yang paling parah itu di tengah-tengah nggak ngerti apa-apa gitu kan? Ya, yang paling masuk akal bergabung itu artinya diberikan kursi kabinet kan selalu begitu kan? Ya. Diberikan kursi kabinet, mungkin juga nanti komisaris BUMN, mungkin juga nanti jabatan-jabatan lainnya. Untuk sekarang ya satu hal. Kalau untuk pendidikan politik ya bergabung itu check and balance juga jadi hilang kan ya. Ya, yang mungkin tidak bergabung dengan memperkuat garis check and balance, why not itu kan. Tapi kalau bergabung dengan kesadaran bahwa itu menghilangkan check and balance, ya terus gimana ini? Ya udahlah kita nggak usah pakai demokrasi lagi lah gitu ya. Jadi nggak usah sok ngomong demokrasi. Ayo kita bicarakan. Nantinya satu harinya ada satu partai aja lah, nggak usah banyak partai. Oke, jadi maksud Mas Eros ya kalau kebutuhannya check and balance ya harusnya nggak bergabung gitu ya? Ya kalau check and balance ya dengan benar nggak apa-apa juga kok gitu ya. Kalau menurut saya, setahu saya sampai hari ini I might be wrong ya, tapi mungkin ada yang lebih tahu dari saya tentang PDIP ya silahkan. Kalau menurut saya Mbak Mega tuh nggak punya masalah apa-apa yang membawa ya. Rasanya nggak pernah tuh Gerindra atau Bowo dimasalahkan itu. Yeah. Mungkin terhadap Pak Jokowi ya mungkin ya berbeda. Ya. Jadi beda. Jadi kita harus pisah-pisahkan. Sehingga kalau nanti Mas Bowo ini menyatukan diri jadi satu paket ya yang namanya budaya politiknya, kepemimpinan politiknya, dan pelaksanaan politik lapangannya satu paket sama Jokowi mungkin ya akan terjadi benturan yang cukup serius gitu. Tapi kalau umpamanya dia bisa memisahkan diri ya, artinya tanggung jawab Pak Jokowi sudahlah mulai tahun Oktober sekian itu kan tanggung jawabnya. Oktober kesini saya, jadi jangan dong digandengkan aku sama dia. Itu mungkin ya akan ada baiknya. Yang kita dorong supaya Pak Presiden akan datang ini berani mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau menjadi buntut ya yang namanya buntut kan gitu. Ya kepalanya begini buntut kan nggak bisa lebih keras itu. Ya sangat disayangkan lah. Artinya ya buat apa capek-capek ya. Jadi Mas Eros masih membuka kemungkinan politik Indonesia yang monolitik tanpa oposisi begitu. Bagaimana? Membuka kemungkinan politik Indonesia tanpa oposisi, monolitik. Kalau seandainya semua bergabung ke pemerintahan. Kan susahnya budaya Indonesia kan begitu. Loh, sekarang gimana? Kalau sekarangnya aja nih, orang nggak berani karena dia masih komisaris. Ya. Karena dia masih ini, karena dia masih itu. Ya kalau semuanya bergabung mau ngomong apa? Orang makannya dari situ, hidupnya dari situ, ya kan? Nah kalau enggak, kenapa saya bisa ngoceh seperti ini? Saya bebas seperti ini. Boleh tanya Prabowo, boleh tanya Jokowi, boleh tanya SBY, boleh tanya siapa lagi Megawati pun sekalipun. Tanya, pernah nggak saya yang namanya apa gitu ya? Kecuali contohnya
untuk hal tertentu ya toh. Jadi bilang ya kamu maunya apa? Ya itu pun masih saya pikirkan gitu kan. Jadi saya kan kenapa saya bisa bebas begini? Saya merasa orang merdeka karena saya tidak pernah memposisikan diri ya terkurung dalam jeratan itu. Karena saya yakin, saya nggak tahu lah, mungkin ini kebodohan saya. Setiap malam tuh saya masih merasa ada tugas yang belum selesai. Ya tapi masalahnya gini, Mas, bisa terjadi lagi bahwa semua partai politik itu akan dalam tanda kutip berkhianat kepada nilai-nilai demokrasi, egalitarianisme, check and balance dan lain sebagainya dengan alasan kita butuh bersatu, ya kan? Kita harus damai, membangun negara. Itu kan gaya-gaya yang otoriter itu sesungguhnya kan, tidak mentolerir perbedaan misalnya. Kalau orang mengkritik, Anda tidak mau ikut membangun dan lain sebagainya. Kalau nggak mau membangun jangan ganggu kan gitu. Pergi aja ke luar negeri. Saya merasa kok politik seperti itu yang akan berkembang, ya kan? Demi persatuan dalam tanda kutip, maka suara-suara oposisi, suara kritis ini akan terbungkam dan akan dibungkam begitu. Dan kita tidak ada pembelanya karena semua partai politik gabung dan pemerintahan. Ya sejarah kan membuktikan. Ya. Bahwasanya juga tidak hanya partai politik yang menentukan eksistensi atau perjalanan sejarah ke depan. Ya. Civil society juga, ya kan. Makanya ini tantangan bagi kita gitu ya. Artinya are we going to surrender gitu kan. Artinya memberikan semua kepercayaan pada partai politik atau kita bisa bangun kekuatan alternatif. Orang bilang susah, yang bilang gampang siapa? Kedua, satu, kita ngomong begini-begini, jangankan begitu deh. Banyak teman-teman kita kok yang ngomongnya keras, begitu ditawarin ya langsung lembek. Langsung bukannya lembek berbalik. Saya tidak nyangka bahwa presiden ini begini begitu. Jadi sebetulnya kalau saya tidak takut bahwa sudah tahu orang partai ya begitulah gitu ya. Yang lebih menyedihkan kalau kaum akademisi ya. Sekarang profesor baru bangkit sekarang ini. Berapa lama ya. Para agamawan aja sekarang udah mulai bingung nih ya. Dengan tambang. Satu nerima tambang, satu kagak, sekarang nerima juga gitu kan. Ya, jadi hal ini yang sebetulnya menjadi pemikiran keprihatinan saya yang lebih dalam daripada kelakuannya para politisi ya di partai-partai. Karena memang sudah semacam bangunan yang kita tahu hasilnya minimum 70% bisa ditebak. Iya, maksudnya artinya kan secara individual Mas Eros kan memang tidak punya kekhawatiran, ya kan? Karena tidak punya ketergantungan baik secara ekonomi, politik, sosial kan kepada siapapun. Tapi kan kita bicara tentang generasi ke depan yang barangkali masih bergantung secara ekonomi, negara ini baik atau enggak, ada kerjaan apa enggak, secara politik juga begitu, secara sosial juga bergantung kan. Kalau kita ngomong pribadi kan struggle, kita bisa struggle sendiri. Tapi kan banyak orang-orang yang tidak memiliki kemewahan. Makanya itu. Saya senang Anda tanya gini. Ya. Saya senang. Artinya kan Anda dengan pertanyaan ini Anda menyatakan sebetulnya ya, bahwa this country run by whom gitu kan. Iya, iya. Bukan hanya Jokowi. Orang nyari kerjaan kemana sih? Iya. Ke pabrik-pabrik kan. Ke apa sih? Siapa yang punya siapa mereka itu semua? Iya, iya. Jadi maksud saya, apakah kita tuh hanya memasalahkan Prabowo dan Jokowi? Apakah yang tidak lebih jauh dari itu? Siapakah yang sebenarnya running the country? Siapa sih yang megang minyak sawit? Siapa sih yang megang minyak tanah? Siapa sih yang megang kedelai? Siapa sih yang megang ini? Siapa yang itu? So, kalau semuanya itu di tangan siapa? Negara. Come on, kita tahu lah Bung Arun ya. Iya. Kita tahu. Nah, jadi artinya perlawanan kita tuh tidak bisa kasarannya secara emosional saja. Dipancing kita digiring seolah-olah problem utamanya ini. Padahal enggak. Ini cuma bonekanya. Iya, iya. Ya, sementara yang ini siapa? Ya, contohnya ada kawan saya juga yang baru ini ya baru aja masuk wilayah udah jadi wah luar biasa kayaknya gitu kan. Kalau nggak sebut nama kan nggak etis ya. Tapi begitulah dan mereka mengendalikan semua. Sekarang ini deh. Emangnya harga beras semahal ini ya enggak lah. Enggak lah. Nah, apakah kedelai, apakah ini semua kita investigasi. Anda bayangkan kekuatan mereka seperti apa. Per day, berapa triliun yang masuk ke mereka dan berapa triliun yang kita ngemis ke mereka. Yeah. Nah
ini kenapa nggak dibicarakan? Yang dibicarakan cuma bagaimana menggulingkan ini, menggulingkan itu. Emangnya kalau Jokowi digulingkan, gitu, selesai enggak? Iya enggak. Tapi yang lebih penting kan saya bilang makanya gimana? Jokowi cuma simbolnya aja, ya. Tapi kekuatan yang real, gitu. Bagaimana contohnya? Saya orang yang sudah di tahun 75 sudah diberi pelajaran oleh Nyohan Siang, gitu ya. Bahwa tahun sekian akan ada orang namanya ini yang akan jadi rajanya pengusaha-pengusaha di Indonesia, gitu ya. Jadi mereka siapa terencana. Johan siapa tadi? Apa? Johan siapa? Nyohan Siang yang punya BUMN. Oke. Oh, Nyohan Siang. Nyohan Siang. Nyohan Siang, oke. Ya, jadi mereka tuh tertata. Waktu mereka tersingkir di BLBI, mereka juga tidak bodoh. Makanya saya bilang biarin aja mereka seolah-olah memiliki, tapi kita yang menguasai, dan itu terjadi. Kita seolah-olah memiliki tambang, yang nguasain siapa? Gitu kan? Nah, kita seolah memiliki subur ijo ruyu apa, siapa? Nggak ada, mereka kok semuanya gitu. Nah, masa ini nggak terpikirkan. Nah, kalau kita bergerak dibilang rasialis, oh enggak. Kalau bilang rasialis, sorry ya. Saya sih ketua pendiri dan dewan pembina yang namanya Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia. Ya, jadi kalau bilang rasialis enggak. Tapi ada segelintir dari mereka yang mengatasnamakan rasialisme, sebenarnya mereka beroperasi di balik itu. Ya. Sehingga seolah-olah kalau kita menyerang kita yang rasialis. Padahal mereka sangat rasialis. Mana pernah sih? Ya toh, mereka bersatu kok gitu ya. Nah kita aja yang bodoh nih, dikasih partai ini ributlah sendiri, mereka kongkowan terus. Oke, pertanyaannya adalah sekuat apa Prabowo bisa more independent dibandingkan Jokowi terhadap mereka? Di sinilah kita nanti rapornya Prabowo ditentukan. Kalau 100 tahun pertama, 100 hari pertama. Iya. Kita melihat ini ya kita udah tahu harus gimana. Oke, cukup ya. 100 hari udah kelihatan. Udah kelihatan lah, pasti kelihatan. Nah makanya saya bilang bahwa memang kenapa sih janganlah ban serep ini jadikan burden itu kan. Siapa sih Gibran itu kan ya. Iya. Ya kan, tapi kita sekarang mau apa ini gitu. Kalau kita cuma memperolok-olok aja nggak selesai lah ini ya. Tapi bikinlah satu blueprint yang benar gitu kan. Bahwasanya masa sih sekarang kekuatan real bukan di kita, masa nggak sadar-sadar juga gitu. Kita membentukkan apa sih? Menentukan apa? Beras, kopi, apa you name it lah. Apa? Nikel. Emangnya kita? Enggak lah. Gitu. Nah ini yang harus disadarin dulu. Baru kita bisa bersatu. Kalau kita punya musuh bersama, baru bisa bersatu. Kalau musuhnya Jokowi masih ada yang bela. Tapi kalau satu itu, yakin kita sama-sama dimelaratkan kok. Ya, pemiskinan negara oleh penyelenggara negara terjadi. Yang diuntungkan siapa? Perusak negara. Nah, kalau itu jadikan musuh bersama, mungkin akan berbeda cara kita bergerak, melawan dan bermain. Dari beberapa pernyataan, termasuk Mas Eros tadi, Prabowo punya kegeraman soal yang soal monopolis dan lain sebagainya. Enggak membaca itu, ngapain saya ngomong di sini? Iya. Maksudnya, I trust him. Going to do that. Iya. I trust him. Oke. Sampai ada bukti I don't trust him anymore kan itu. Saya yakin sampai kemudian sebaliknya. Ya karena apa? Karena saya balik. Kalau saya balik, saya nggak percaya sampai sebaliknya. Ya tapi gini. Saya kan tidak baik ya. Belum apa-apa sudah menjudge ya. Enggak menjudge. Sementara ada bakat-bakatnya. Iya. Kecuali nggak ada bakat, saya bilang udah deh jangan deh. Nah ada bakatnya karena apa? Saya ingat seluruh konversasi yang saya lakukan sama dia. Masa bisa hilang begitu saja? Saya tidak yakin. Contohnya, Mas Eros nggak bisa gitu dong. Banyak orang lupa. Iya, ya. Tapi banyak juga orang yang juga begitu, gitu kan? Kenapa? Dia juga tidak mungkin tidak mau memperbaiki nama harum keluarganya, kan perlu. Masa capnya cuma toko PRRI? Ya. Kan itu kan nggak mungkin ya.
Masa dicapnya sebagai orang pengkhianat yang menangkap Pangeran Diponegoro, pembawa lari uang segala begitu, ya kan? Dia ingin dong ada seperti itu. Dan dia tahu kok satu hari pernah ngomong sama saya gitu, gila nih Ros kita, apaan tuh mereka nih, kayak gitulah mereka, kata mereka dan kami itu kan sudah cukup buat saya. Artinya saya kok tetap yakin bahwa hal itu kok masih ada tersisa. Nah, walaupun kemenangan dibantu oleh mereka juga. Loh, dalam politik kan biasa gitu kan. Oke. Kalau dia bisa, contohnya kalau dia Jokowi aja bisa begitu ya, dia sudah diberi contoh. Percaya nggak sama orang yang sudah begitu? Bisa dipercaya nggak? Apa juga akan dipercaya juga? Dulu dia bisa terhadap A, terhadap B kan mungkin aja bisa terjadi terhadap C, gitu kan. Sekarang korbannya mungkin Mbak Mega, atau hari mungkin si Bowo kan gitu ya. Masalah itu nggak terpikirkan pastilah. Kan Prabowo itu nggak sebodoh itu. Banyak orang yang terlalu mengunderestimate. Ya kalau soal controlling emosi iya, gitu kan. Tapi mungkin dengan umur dan faktor-faktor yang lain bisa saja berubah kan. Nah, saya sebagai teman yang mendoakan yang baik gitu kan. Walaupun memang tidak mudah ya. Tapi saya kenal, contohnya gini deh, saya pancing nih. Anaknya Hashim itu kan ya pada umumnya sama saya dekat sama Om segala gitu ya. Saya pancing ini dia enggak decent gitu ya. Saya dulu orang yang merobek kontraknya si Happy sama Bowo ya. Untuk untuk ada satu impor tertentu gitu ya. Dan itu bisa dilakukan sama orang dalam. Dulu kan saya orang dalam. Jadi nanti nih kalau umpamanya gini loh, Bowo itu sangat strict soal gituan. Saya nggak yakin seorang bilang kan nanti yang akan memerankan ini semua adalah Hashim. No, tetap Bowo karena Hashim juga sangat menghormati kakaknya ya. Dia nggak berani lah kalau Bowo ngomong gini, dibentak Bowo juga pasti diam gitu ya. Bahwasanya mungkin untuk yang lebih luas, desain ekonomi mungkin derajat Diwandono ya. Mungkin yang akan lebih bermain. Nah tinggal tergantung orang-orang itulah. Kalau menurut saya sih, knowing the family gitu ya, mungkin kok saya masih mempunyai tersisa hope ya, bahwa untuk tidak melanjutkan kebobrokan ini masih tersisa gitu ya. Itu yang berapa persen? Ya seperti saya bilang kan, 60% itu ada gitu ya. Tinggal dia turun ke bawah apa turun naik ke atas. Kalau turun ke bawah ya 49, Anda bahkan turun terus ke bawah 30 gitu. Oke, kalau saya nggak peduli apakah Prabowo nanti akan berjalan sesuai dengan keyakinan kita, baik Mas Eros atau saya, tapi yang penting adalah kita yang harus bergerak untuk menjaganya. Itu lebih penting menurut saya. Ngapain kita juga determinasi gerakan kita kan tidak ditentukan oleh angka yang dia akan tampilkan, tapi bagaimana justru sekarang menggalang teman-teman kita yang yakin tanpa harus kebencian dan marah-marah yang nggak bermutu itu gitu ya. Tapi bagaimana kita duduk bersama ya di satu pemahaman dulu gitu. Ini mau aja kemarin aja kita duduk bersama ya. Lihat aja kayak begitu ya. Tapi yang jadi masalah begini. Kan kita kan ingin coba misalnya kita balikin. Misalnya kalau melihat tren pemerintahan sekarang. Ini sebelum dilantik aja sudah berbondong-bondong itu Gerindra itu menguasai BUMN itu, mulai dari Komut, kemudian Main ID, Komut Pertamina, Komut Pusri, kemudian macam-macam ini. Padahal belum dilantik itu. Ya kita lihat aja, itu juga satu hal yang jadi pertanyaan ya. Karena memang juga apakah itu juga kesadaran bahwa memang dilakukan oleh rejim yang lama, ya, sehingga untuk wipe out gitu ya. Karena yang berkuasa tidak mau dikendalikan oleh. Ini sudah menunjukkan di koin yang lain melihatnya bahwasanya menghapus bayang-bayang atau bayangan Raja Lama itu mungkin salah satunya dengan upaya itu. Siapa tahu. Atau membangun keserakahan baru itu kan satu hal yang masih jadi pertanyaan. Sehingga menurut saya memang ini satu pertanyaan yang cenderung mengkhawatirkan. Ya. Tapi bukalah sedikit kemungkinan juga yang lain. Ya. Sehingga kita, kenapa kalau saya gerak zakat tidak determinant by them gitu kan.
determinasi ada di tangan saya. Oke. Sehingga gerakan ini harus tetap kita yakinin bahwa apa yang kita yakin bahwa Indonesia dengan ini nggak benar ya harus kita yakinin nggak benar. Saya pun disogok apapun, mau di apapun, kayak kemarin saya telepon sama Ara juga. Saya bilang it's your personal problem saya cuma ini kok, saya bilang gitu ya. Jadi kita harus pisah-pisahkan lah ya, nggak kayak Ara dimusuhin sama teman-teman, itu urusan mereka lah ya. Urusan saya bukan itu, urusan saya lebih jauh dari itu ya. Maksud saya my concern is about my nation itu kan. Mas Eros, ini mungkin udah akhir-akhir. Indikator ya kalau kepercayaan Mas Eros itu on the right track terhadap Prabowo apa? Ada 1-2 you name it mungkin. Berapa ada 1-2 indikator yang kemudian ini jelas nih arahnya. Misalnya di mana? Dia satu yang kalau bilang komet itu iya. Enggak, maksudnya tindakan yang bisa kita katakan sebagai sebuah indikator. Dari yang kecil-kecil aja. Dari yang kecil. Kalau yang besar kan dia di wilayah apa kan saya nggak ikutin tiap hari. Jadi nggak mungkin saya bisa ini kan. Karena hal-hal yang juga mungkin jadi catatan minus juga ada. Ya kan. Tapi gini deh. Kalau dia... Benar, saya ada teman datang mengatakan yang benar, dia betul-betul fight untuk itu. Jadi tidak cuman janji-janji harapan palsu itu enggak, dia lakukan betul. Itu yang saya tahu saya ya. Tapi yang memang juga jadi pertanyaan, kok kamu mau sih dikasih tugas untuk bikin sawah yang enggak benar itu gitu ya. Itu kan ada hal-hal yang justru membuat kita masih jadi tadinya 80 turun 20 jadi 60 gitu ya. Belum sampai 40 saya gitu kan. Ya, belum sampai 40. Karena apa? Karena saya lihat kan surroundingnya. Ya. Keluarganya itu saya kenal betul ya. Tidak mengajarkan itu. Dan dia enggak juga malu kalau punya saudara seperti itu gitu kan. Saya sangat dekat dengan keluarganya. Bukan karena saya kuat jadi subjektifnya terpengaruh itu enggak. Biasanya ada satu hal yang setelah Pilpres langsung ini adalah godaan untuk the second term of office, ya kan? Dan biasanya itu sudah dimulai di tahun pertama dia menjabat di periode pertama. Ya. Dia udah pikirkan itu dan biasanya semua lawan politik dia patahkan kakinya biar nanti the last tidak ada lawan politik. Saya kira Jokowi melakukan itu, SBY juga melakukan itu to some extent. Nah, untungnya yang satu ini mungkin kondisi fisiknya juga mungkin tidak terlalu bersahabat untuk keinginan itu, ya, sehingga mungkin dia akan mengambil langkah yang bisa saja tidak seperti Jokowi yang masih dalam kondisi yang berbeda. Oleh karenanya saya pikir kok satu hal ya memang semua bisa terjadi. Saya juga makanya nggak berani mengatakan ya bahwa memastikan ataupun sok tahu memberanikan diri mewakili seolah-olah katanya begitu enggak. Saya bilang ini cuman apa sih? Satu harapan dari seorang teman ya. Oh saya mengenal, sayang deh. Gue kan tahu lo nggak gitu lo jangan gitu dong gitu kan. Lu jati diri lu aja, lu jadi lu sendiri deh gitu kan. Kan sebagai teman gitu harapannya ya. Nah. Yang saya tahu lu kan nggak gitu. Masa lu gara-gara jadi begitu gitu. Yang begini kita butuhkan di publik, tidak hanya di belakang. biar publik ada guidance ya kan. Loh, Mas Eros ngomong begitu. Mas Eros ini orang yang tahu betul Prabowo itu seperti apa. Kan kadang-kadang banyak orang kalau dia kenal baik ngomongnya di belakang layar doang. Dan kita tidak tahu progresnya apa kan. Tapi kalau di depan publik kan ada sesuatu yang bisa kita pegang. Saya sudah menyampaikan kepada Prabowo begini. Ini contohnya nih, terakhir ya. Ya. Baru di malam itu saya ngomong sama dia, demi Allah Mas Eros, bukan gue yang bunuh orang-orang itu. Mungkin karena gue nggak bunuh gue dipecat gitu, ya kan? Si itu tuh, cuma saya ini nggak petis ya, jangan. Si itu dia itu semua. Pasan tahu kan yang saya yang ditelepon sama pasukan dia kan, untuk merilis si Desmond Haryanto kan saya langsung yang deal sama mereka. Gitu. Gimana Desmond harus kalau diturunkan nggak boleh nengok belakang, Haryanto harus dijemput begini, nggak boleh ngomong begini. Saya semua yang deal sama mereka. Lo tau kan Mas? Gue gak bisa nembak katanya. Orang yang gak bersenjata gue tembak gak mungkin Mas. Itu melanggar konvensi Geneva. Dia bilang. Gue ini militer yang punya aturan gitu. Ya gue gak bisa. Konsekuensinya gue begini kalau dipecat gara-gara itu. Ini omongan dia. Ya artinya dalam hal ini banyak orang yang tidak mendengar pernyataan itu langsung loh ya. Demi Allah bukan aku Mas.
Kan gue nih dipecat gara-gara gue gak bunuh abisin. Diperintahkan selesaikan ya gue selesaikan dengan cara gue. Dia bilang gitu. Ya, tapi si itu tuh pasti. Si itu. Sebab jadi kalau ada yang hilang bukan gue lagi tuh Mas. Gitu. Jadi hal ini kan banyak yang terselubung. Karena yang buruk itu di bahwa itu PR politiknya. Sangat buruk menurut saya ya. Juga di Mbak Mega juga kan gitu kan. PR politiknya jelek sekali menurut saya gitu kan. Tapi kalau di Jokowi PR politiknya jago tuh. Pinter dia. Mengolah, dia tahu zaman medsos perkembangannya gimana. Ya, mungkin bedanya adalah Jokowi orang yang mau mendengar masukan konsultan